Selamat pagi menjelang siang, saya ucapkan kepada jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Baik. Baik ya. Sungguh pujian yang luar biasa yang telah kita nyanyikan bersama. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam kitab Kolose. Mari kita lihat dalam kitab Kolose pasal pertama ayat 9 sampai 11. Oke, kalau sudah menemukannya kita akan membaca. Saya akan membaca ayat 9, jemaat sekalian ayat 10, demikian sampai ayat yang ke-11. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta benar kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, sungguh Tuhan kami bersyukur atas kasih Tuhan kepada kami satu minggu sampai pada saat ini. Tuhan telah memimpin kehidupan kami dan juga kegiatan-kegiatan kami. Dan tentu itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami sudah bernyanyi dan tibalah saatnya bagi kami akan belajar firman, dan kami mohon penyertaan Tuhan. Biarlah firman yang kami baca, kami renungkan pada hari ini tentu menjadi berkah dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hampir kita semua tahu pohon. Ya, saya ambil contohnya pohon lah yang lebih cocok. Pohon itu memang macam-macam ya, saya juga menghafal nama semua pohon. Tapi kita tahu bahwa pohon, kadang ada pohon yang memang pertumbuhannya itu cepat. Ada juga pohon yang memang pertumbuhannya itu lambat. Ada juga pohon yang memang nggak bisa hidup. Saya juga salah satu, misalnya saya sendiri suka tanam ya pohon. Salah satunya bukan pohon sih, biasanya di asrama itu saya sering tanam bunga. Tapi masalahnya ketika saya tanam nggak hidup. Biasanya makanya setiap pohon pisang kah, punya apalah, karena saya minta nanti tanam di asrama ya. Pas nanti saya tanam, nggak bisa hidup. Saya juga nggak tahu kenapa, faktornya apa ya. Makanya setiap ada misalnya pohon yang ada buahnya nanti ditanam di asrama, bukan saya yang tanam, karena saya suruh mahasiswa tanam lah. Karena nanti nggak bisa hidup dia. Tapi kita lihat ternyata pohon ini juga sebenarnya dia punya masa ya. Jadi pohon ini kalau sudah ditanam, dia akan menunggu beberapa waktu, yaitu proses. Ya, kalau misalnya kita tanam misalnya pohon manggala atau pohon durian segala macam, maka itu tidak langsung kita panen, kita pasti menunggu prosesnya baru kita bisa panen. Nah, gambaran pohon itu demikian dalam kitab Kolose ini akan kita bahas. Demikianlah hidup kita ini, bagaikan pohon. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita untuk belajar satu tema pada pagi hari ini, yaitu hidup, bertumbuh, dan memberi dampak bagi orang lain. Jadi hidup, bertumbuh, dan memberi dampak bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya selalu Tuhan, kadang walaupun gak semua, kadang ada orang yang terlena masalah hidup ini. Bahkan ada orang yang berpikir bahwa hidup di dunia ini adalah akhir dari segalanya. Bahwa hidup di dunia ini ya mereka anggap sesuatu hal yang biasa. Bahkan mereka nggak memikirkan ada kehidupan setelah kematian.
Tapi kita lihat bahwa hidup kita di dunia ini sebenarnya bagaikan pohon yang akan bertumbuh. Dan oleh sebab itu di dalam kitab Kolose ini dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Dia bersuka cita atas jemaat Kolose katanya. Kalau baca di ayat yang ketiga dan seterusnya itu dia bersuka cita karena jemaat Kolose ini jemaat yang memang menerima doktrin. Bahkan kita lihat di situ dia di ayat yang ke-8 dia bersuka cita, dia pun mendoakan mereka senantiasa karena mereka penuh dengan ucapan syukur dan mereka mendengarkan dan menerima Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, jadi pada saat ini juga kita akan belajar mengenai hidup, bertumbuh dan memberi dampak bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa sih yang menjadi kebanggaan? Apa yang menjadi kebanggaan kita sebagai ciptaan Tuhan di dunia ini? Apa sih yang menjadi kebanggaan kita? Mungkin orang kaya di luar sana yang tidak mengasihi Tuhan, yang belum diselamatkan, yang menjadi kebanggaan dia adalah harta. Segala sesuatu dia punya, apapun yang dia inginkan dia bisa beli, dia bisa miliki. Tapi apa sih yang menjadi kebanggaan kita yang sebenarnya? Yang pertama di ayat yang ke-10 kita bisa dapatkan di Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Yang pertama di situ yang menjadi kebanggaan kita sebenarnya adalah kita memiliki kesempatan untuk hidup. Jadi kita memiliki kesempatan untuk hidup. Makanya di ayat ke-10 sehingga hidupmu layak di hadapan. Jadi kita memiliki kesempatan untuk hidup. Yang saya maksud sini tentu bukan hidup yang sekarang. Tapi kita bisa memiliki kesempatan untuk memiliki hidup yang kekal. Kalau misalnya hidup kita di dunia ini yang sekarang ini berarti. Nah, banyak orang yang memang tidak peduli dengan itu, hal-hal yang begitu tidak terlalu peduli. Bahkan banyak orang ketika kita berbicara tentang Injil, menyampaikan firman Tuhan, kadang tidak mau pusing lah dalam hal itu. Bahkan kalau kita menginjil orang katanya urusan masuk surga, urusan masuk neraka itu adalah urusan Tuhan. Masuk surga, masuk neraka itu bukan urusan kita. Ada salah satu orang Buddha yang ditapa itu kemarin, hari satu minggu yang lalu lah. Kami berbicara lah mengenai hal-hal rohani. Dia bilang, masuk surga, masuk neraka itu urusan Tuhan. Jadi Tuhan kita itu satu saja. Walaupun caranya katanya jalannya berbeda-beda. Jadi inilah orang yang memang tidak cinta kebenaran. Jadi dia pikir bahwa hidup di dunia ini adalah akhir dari segalanya. Bahkan untuk masalah yang kedepannya, masalah hidup yang kedua itu tak terlalu dipusingkan. Itu urusan Tuhan. Tapi kita pastikan bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita sebenarnya adalah orang berdosa. Bukan hanya sekedar orang berdosa, kita pasti binasa. Karena dalam Roma dikatakan upah dosa ialah maut. Saya rasa kita semua di tempat ini tidak ada yang mau masuk neraka. Saya rasa tidak ada yang mau. Tapi bagaimanapun kalau kita tidak lahir baru, tidak diselamatkan, ujung-ujungnya kita pasti akan binasa. Walaupun di dunia ini kita punya segalanya, walaupun di dunia ini kita orang yang hebat, yang dihormati, punya jabatan dan lain sebagainya, itu tidak akan menyelamatkan kita. Itu tidak akan membawa kita ke sana. Tetapi yang membawa kita ke sana adalah iman. Jadi oleh sebab itu inilah yang menjadi kebanggaan kita pertama, bahwa kita memiliki kesempatan untuk hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu pastikan, benar nggak kita sudah memiliki kesempatan atau memiliki kepastian untuk memasuki hidup yang kekal. Di dalam Alkitab satu-satunya yang memberikan jaminan kepada kita. Coba kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-5. Makanya kitab suci kita ini adalah kitab yang luar biasa. Dia bukan hanya memberikan yang masih tanggung-tanggung, mudah-mudahan dan lain sebagainya, tapi dia memberikan kepastian. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya ke-10. Silakan saudara Josman baca. Roma pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oke, itu ada dua kata di situ, pasti.
Jadi hanyalah di dalam Tuhan, hanyalah di dalam Yesus Kristus kita akan pasti diselamatkan. Itulah sebenarnya yang menjadi poin pertama, yang menjadi kebanggaan kita, bahwa kita memiliki kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi caranya bagaimana? Tentu bukan lewat usaha kita, bukan lewat perbuatan kita, tapi dikatakan di situ ketika kita percaya dan bertobat kepada Tuhan. Itu satu ayat yang sangat terkenal, yang satu paket. Jadi bukan hanya bertobat, bukan juga hanya percaya, tapi satu paket. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-21. Pasal 20 ayatnya ke-21, saya akan membacakannya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu satu paket. Jadi bukan hanya bertobat tetapi tidak percaya, bukan hanya percaya tapi tidak bertobat, tapi satu paket. Harus bertobat dan percaya kepada Juru Selamat. Itulah yang menjadi kebanggaan kita. Itulah yang menjadi sukacita kita sebenarnya. Karena kita memiliki kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Mungkin banyak orang yang takut. Ya, kalau kita lihat pun hampir di setiap kehidupan kita, orang itu takut yang namanya kematian. Bahkan kalau sedikit saja sakit, langsung ke rumah sakit. Kenapa? Karena mereka memang takut kematian. Tetapi kematian memang tidak bisa kita halangi. Kematian bisa datang kapan saja. Ada beberapa orang yang memberikan pengertian, yang memberikan apa sih sebenarnya yang Tuhan rahasiakan, yang memang kita tidak ketahui. Ada yang bilang masalah Tuhan datang, oke benar, kita mati, oke benar. Ada yang bilang masalah kekayaan, masalah ini miskin atau kaya. Oh tidak. Sebenarnya poinnya ketika itu nggak mungkin orang yang malas-malasan bisa kaya, nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga orang yang rajin, walaupun dia tidak terlalu kaya sih, tapi ya paling tidak dia bisa menabung, dia bisa punya. Tetapi kalau dibilang itu masih dirahasiakan oleh Tuhan, masalah kaya atau miskin itu salah. Tapi saya bilang yang dua ini benar. Jadi yang Tuhan rahasiakan kepada kita lah, kita tidak tahu kapan dia datang, kita tidak tahu kapan dia mengakhiri zaman ini, dan kita juga tidak tahu kapan kita mati. Jadi oleh sebab itu, poin yang pertama itu mesti kita pastikan benar nggak kita sudah diselamatkan. Kita bukan hanya cuma modal datang ke gereja, kita bukan hanya modal ikut-ikutan saja, tetapi kita benar-benar sudah memastikan benar nggak saya sudah diselamatkan. Itu poin yang pertama yang menjadi kebanggaan kita. Yang kedua, apa yang menjadi kebanggaan kita lagi? Yang kedua di ayatnya masih ayat yang sama, ayat yang ke-10. Katanya di situ, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang kedua di sini adalah kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Jadi tak sama seperti pohon. Jadi pohon kalau sudah ditanam, kalau tidak dibersihkan, tidak dipelihara, tidak diurus, ya bisa-bisa saja sih tumbuh, bisa. Cuma bisa juga mati, ya bisa nggak ada hasilnya. Tapi kita lihat bahwa ternyata apa yang kita tanam sebenarnya, kalau kita suka dengan apa yang kita tanam itu, tentu kita akan mengurusnya, tentu kita akan pelihara, tentu kita akan merawatnya. Demikian juga dengan iman. Jadi iman ini bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar bertobat, bukan hanya sekedar punya iman, tapi harus iman itu bertumbuh. Sama seperti pohon. Jadi ketika kita tanam, dia bukan dibiarkan begitu saja, maka dia harus punya pertumbuhan. Dan bagaimana kita tahu bahwa pohon ini bisa bertumbuh? Ya salah satunya kalau misalnya kita lihat batangnya semakin hari, semakin lama, semakin besar, cabang-cabangnya, ranting-rantingnya semakin besar. Nah itu kita tahu bahwa ternyata ini yang saya tanam ini, pohon ini tumbuh. Nah demikian juga dengan iman kita, bahwa iman kita ini mesti dikasih pupuk. Iman kita ini mesti bertumbuh, bukan hanya sekedar percaya saja. Jadi mesti dipupuk, mesti dipelihara supaya semakin bertumbuh. Tapi bagaimana caranya memupuknya? Oh banyak cara Bapak Ibu. Lewat doa, lewat pertemuan jemaat,
lewat mendengarkan firman Tuhan, lewat membaca kitab suci. Dalam 1 Timotius dikatakan, bahkan mungkin guru-guru Salamikum mengajarkan lagu ya mengenai baca kitab suci, mengajarkan anak-anak supaya iman anak-anak itu bisa bertumbuh. Jadi itulah yang menjadi kebanggaan kita, bahwa kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti bayi. Saya dengar sama waktu kami ke rumah sakit, waktu lahiran istri, dokter itu bilang, kan kami belum ada pengalaman, dia bilang 2 jam ya Bu, Pak, nanti anaknya dikasih ASI ya. Gitu ya, sekali 2 jam kasih ASI. Jadi katanya kalau nggak dikasih ASI bahaya itu, kalau nggak dikasih ASI. Jadi sama seperti itu seharusnya hidup kita, harus terus dikasih makan iman kita, harus terus dikasih makanannya yang bergizi, yang bisa membuat dia bertumbuh. Sama seperti bayi yang terus dikasih makan makanan yang bergizi. Demikian sebenarnya iman kita. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh Bapak Ibu? Kalau misalnya kita banyak ya waktu ke hal-hal yang nggak benar. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam Tuhan kalau misalnya bisa diabsen saja berapa kali kita ke gereja Bapak Ibu? Ada satu cerita pernah saya baca. Ini ada seorang anak yang cukup ya kita katakanlah miskin lah ya. Dia terbaring di dalam rumah sakit, di rumah sakit sana ya, di cerita itu. Dan perawatnya kasih dia minum susu. Pada saat perawatnya dia kasih 1 gelas susu, ditaruh di situ di tempat dia, di samping dia. Dan sudah perawatnya pergi, dia tinggalkan susunya di situ ya, susu di gelas. Pas perawatnya balik, dia mau ambil gelasnya, susunya masih belum diminum. Perawatnya tanya dia, kenapa nak? Kenapa susunya masih belum diminum? Wah, tadi ibu dokter nggak suruh saya seberapa banyak saya minum. Jadi seberapa banyak saya minum. Tadi ibu nggak ngomong begitu. Akhirnya sedihlah dokter ini, dia bilang, oh ternyata baru dari renungan dalam hati, ternyata anak ini cukup miskin. Bahkan dia cerita, katanya dia bilang kalau di rumah jarang minum susu. Itu pun kalau minum susu katanya harus dibagi-bagi sama saudara-saudaranya. Nah, gambarannya apa? Akhirnya ibu dokter itu bilang, ya sudahlah, ini punya kamu ini, gak usah pikirkan yang lain. Kalau masih kurang, nanti saya tambahkan lagi. Akhirnya dia habiskan, dia minum. Sama seperti anak kecil itu, banyak nggak orang yang seperti itu? Banyak. Banyak orang nggak mengisi rohaninya dengan hal-hal rohani karena banyak kesibukan. Ya, itu disebabkan kenapa? Karena banyak kesibukan plus malas dan lain sebagainya. Dan juga karena mungkin dia pikir saya ini punya iman sudah cukup dah. Makanya kadang di dalam hidup kita sering melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa orang pun yang sudah jadi pejabat sekalian, dia tidak pernah merasa puas. Tapi adakah kita merasa puas terhadap firman Tuhan? Oh, kalau saya pribadi sih belum. Jadi kita harus cinta terus, harus seperti bayi yang terus menginginkan air susu, menginginkan ASI supaya terus diberikan. Seharusnya hidup kita seperti itu. Jadi ingin dikasih makan terus, ingin dikasih minum yang bergizi terus, yang bisa memberikan pertumbuhan di dalam hidup kita. Demikian juga dengan kerohanian kita. Mesti iman kita ini dipupuk, mesti iman kita ini dipelihara supaya bisa bertumbuh dengan baik. Tapi kalau kita tidak bisa bertumbuh dengan baik, apa yang terjadi? Sama seperti pohon. Kalau misalnya pohonnya nggak bisa hidup, bahkan kalau kita udah tanam mungkin sekian tahun masih kuning begitu, kira-kira apa yang terjadi? Oh, kalau saya secara pribadi sih langsung dicabut, langsung dibuang. Nah, sama seperti juga kalau misalnya juga iman kita tidak bertumbuh, ada beberapa dampaknya. Ada beberapa konsekuensinya kalau iman Bapak Ibu tidak bisa bertumbuh. Salah satunya konsekuensinya adalah kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Gimana kita bisa menjadi berkat bagi mereka? Kita aja masih belum bisa bertumbuh. Gimana kita bisa kasih teladan kepada mereka? Kita saja belum bisa jadi teladan bagi mereka. Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang terakhir, apa yang menjadi kebanggaan kita? Yang pertama tadi itu karena kita bisa memiliki kesempatan untuk hidup. Jadi oleh sebab itu pastikan dari sekarang kita sudah memiliki kesempatan itu. Kita sudah memiliki kepastian itu. Dan yang kedua, karena kita memiliki kesempatan untuk bisa bertumbuh.
Dan yang terakhir, masih di ayat yang ke-9 dan ayat yang ayat 10 dan 11. Dan yang ke-10 ada di situ. Sehingga hidupmulah yang di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah. Yang ketiga di sini adalah kita memiliki, atau bisa kita katakan bahwa kita memberi dampak bagi orang lain. Jadi kehidupan kita ini sebenarnya akan memberikan dampak bagi orang lain. Bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada orang lain? Paling tidak 2 dampak saja. Ada bisa kita memberikan dampak negatif sama orang, bisa juga kita memberikan dampak positif kepada orang. Tapi bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada orang? Kalau misalnya kita aja belum bisa memberi dampak dalam diri kita sendiri, mesti kita pastikan dulu benar nggak saya bisa menjadi berkat bagi orang. Memang banyak orang ya, banyak orang yang berusaha melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang yang berusaha menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang yang memang katanya cinta Tuhan sebenarnya, tapi ketika mereka dipertemukan dengan kebenaran, kadang harganya mahal. Kadang harga mahal. Oh, kalau Bapak Ibu mungkin sering ikut seminar, sering ikut kelas, rame-rame datang segala macam dari pagi, sore, berapa hari. Apakah ada hasilnya? Kadang 2-3 orang masih. Yang lainnya kemana? Ya sudah, berlalu begitu saja. Jadi kita dapatkan bahwa ini firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka tidak berdampak dalam hidup mereka. Jadi oleh sebab itu juga kita renungkan bahwa hidup kita di dunia ini yang sekarang ini akan memberikan dampak kepada orang lain. Tinggal kita memikirkan, kita tinggal pikirkan, kita tinggal melihat saya memberikan dampak yang sisi mana. Apakah saya memberikan dampak yang positif kepada orang, atau sebaliknya, atau saya memberikan dampak yang negatif kepada orang lain. Rasul Paulus sungguh orang yang luar biasa. Penulis kitab ini sungguh luar biasa. Dia memberikan dampak yang luar biasa. Dia memberikan teladan kepada orang. Dia memberikan dampak yang baik kepada semua orang. Dengan pengorbanannya, dengan usahanya, dengan semangatnya, terlebih dengan imannya yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang mengikuti dia memiliki jejak yang mungkin nggak sama lah, tapi paling tidak memiliki pendirian yang kuat. Dan oleh sebab itu, dalam hidup kita juga kita harus renungkan bahwa hidup kita yang sekarang ini hanya sementara. Dan suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan memberikan dampak kepada orang selagi kita masih hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, memang dalam hidup kita di dunia ini kita tidak pernah luput dari masalah. Kita pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah komitmen kita? Bagaimanakah tekad kita ketika kita menghadapi tantangan? Pernah saya membaca sebuah cerita. Ini satu keluarga yang cukup bahagia. Bapak sama anak, ya, anaknya laki-laki ya. Waktu itu mungkin mereka ke pasar itu ya nggak ada kendaraan ya, di zaman itu belum ada kendaraan motor. Tapi paling tidak yang membantu mereka pada saat itu harus beli binatang yang bisa membawa barang-barang yang mereka belanjakan di pasar misalnya. Ya. Pada saat itu bapaknya ini punya ide. Dia katakan sama anaknya, "Nak, mungkin kita pergi ke pasar dan nanti kita ke pasar kita akan membeli 1 ekor kuda. Ya, kita beli 1 ekor kuda. Kenapa? Kuda ini nanti bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk membantu mengangkat beban kita. Jadi nggak perlu kita lagi bawa-bawa, nanti kuda ini yang bawa." Oh, anaknya situ, oke Pak, malah dia senang. Tahu nggak? Mereka sampai di pasar. Mereka beli 1 ekor kuda. Mereka mau pulang dan banyak kampung yang harus mereka lewati. Pertama, sebelum mereka berangkat, mereka pastikan dulu, mereka bicarakan dulu bagaimana solusinya, apa yang harus kita lakukan, kita apain kuda ini seperti bagaimana lah. Akhirnya bapaknya bilang, "Ya sudah, nah sekarang kamu naik di atas kuda, biar bapak yang jalan kaki." Ya, jadi bapak nanti pegang tali, nanti kamu naik di atas kudanya, jalan. Pas mereka mulai jalan, mereka sampai di kampung pertama. Pada saat mereka sampai di kampung pertama, anaknya di atas kuda, bapaknya jalan kaki. Orang-orang di situ dari jendela lah, dari pintu lah, mereka, wah, inilah anak sekarang itu banyak yang tidak tahu berterima kasih. Banyak yang durhaka. Wah, kenapa ya? Itu bapaknya yang beli kuda, anaknya asik-asikan naik kuda. Anak-anak sekarang itu memang, inilah.
Gak tahu berterima kasih. Parah anak-anak sekarang. Akhirnya mereka tutup telinga aja, biarin jalan. Mereka lewati itu. Mereka stop sebelum masuk kampung kedua. Bapaknya bilang, waduh susah ini ya. Oh sekarang gantian deh. Saya naik, kamu jalan kaki. Jadi bapaknya naik kuda, anaknya jalan kaki. Oke. Masuk mereka ke kampung kedua. Buka jendela lagi, buka pintu lagi. Ada orang. Inilah orang tua yang sekarang juga aneh sekarang. Mereka nggak kasihan anaknya. Anaknya disuruh jalan kaki, bapaknya kasih naik kuda. Parah ini orang-orang ya. Jadi apa yang terjadi? Ya mereka tutup telinga, biarkan saja. Terus mereka stop. Mereka bilang, aduh kita gimana, serba salah ini. Akhirnya mereka bilang, ya sudah. Bapaknya bilang, kita naik aja berdua di atas kudanya. Kita naik berdua. Serba salah, kamu naik salah, saya naik salah. Kita berdua aja naik. Mereka mau jalan, mereka naik berdua di atas. Ada lagi sampai di kampung. Dibuka lagi jendelanya, orang-orang di situ, di kampung itu. Pintunya mereka, inilah manusia yang sekarang. Mereka nggak kasihan sama kuda. Jadi mereka udah beli kuda, bukannya dikasih beban kudanya, malahan mereka inilah manusia sekarang nggak kasihan sama ciptaan Tuhan. Susah kan? Akhirnya bapaknya bilang, aduh ya sudah kalau begini terus. Nah, nggak ada solusi lain. Kita gotong aja kudanya kalau begitu sekalian. Kamu di kaki depan, saya di belakang. Jadi di depannya saya di belakang. Kita angkat saja kudanya. Singkat cerita, mereka angkat kudanya. Gak tahulah kalau misalnya kuda udah diangkat, gimana suaranya? Mungkin satu kampung bisa demo kan kalau misalnya suara kudanya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka lihat dan orang bilang di situ, inilah manusia sekarang sudah gila. Nah, jadi bukan kuda dipakai untuk membawa beban, malahan mereka mengangkat kuda tersebut. Jadi sama nggak seperti perjalanan orang itu tadi yang beli kuda? Hidup kita di dunia sama. Karena kita kasih tahu orang salah, kadang kita dimarahi. Kadang kita ajarkan orang dengan yang benar, kadang nggak terima. Kadang pun kita kasih tahu yang begini, yang masuk akal segala macam, kadang nggak mau terima. Yang baru-baru ini ada beberapa teman-teman saya yang di grup masalah bahas Natal segala macam. Kadang buletin saya bagikan sama mereka, saya kasih tahu. Kadang ada yang marah lah, ada yang bilang kita apalah, aneh-aneh semua. Jadi itulah tantangan dalam hidup kita. Jadi tapi apa yang harus kita lakukan katanya? Apa yang harus kita lakukan? Tetapi kita harus tetap memberikan dampak bagi orang. Walaupun dia terima tidak terima itu urusan dia. Intinya kita tahu bahwa ketika kita benar di dalam Tuhan, kita jalurnya, maka biarkanlah orang ngomong apa terserah dia. Tetapi kita tahu bahwa ternyata apa yang kita lakukan akan menjadi berkat bagi orang. Kalau memang yang kita lakukan itu sesuatu yang benar. Banyak nggak orang yang di luar sana semangat melayani Tuhan banyak, tetapi pengajarannya sama. Buat apa? Pernah Pak Tommy khotbahkan, tidak cukup kita cuma bersemangat melayani. Kalau misalnya hanya modal bersemangat melayani, tapi kita mengajarkan yang salah, itu parah. Jadi kita bukan hanya modal, semangatnya luar biasa sampai goyang dan lain sebagainya, sampai di gereja kita nggak bisa bedakan ini diskotik atau apa segala macam. Tapi kalau memang doktrinnya salah, apalagi kalau kita tidak diselamatkan, tidak lahir baru, maka saya bilang itu semua adalah sia-sia. Maka oleh sebab itu 3 hal ini yang perlu kita renungkan, bahwa yang menjadi kebanggaan kita hidup di dunia ini tentu banyak tapi paling tidak 3 dalam ayat ini. Bahwa kita bisa memiliki kesempatan untuk memperoleh kepastian hidup yang kekal, asalkan kita beriman yang benar. Dan yang kedua, kita bisa memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Tinggal Bapak Ibu memikirkan caranya bagaimana supaya iman kita ini terus bertumbuh. Dan yang terakhir, ternyata hidup kita di dunia ini bisa memberikan dampak bagi orang. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan, biar bisa menjadi berkat dalam hidup kita. Minta kesediaan Pak Tommy untuk menutup kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Kami pada hari ini dapat membaca dan mempelajari firman-Mu. Bapa di sorga, kiranya Engkau membantu kami agar kami dapat bertumbuh di dalam iman kami masing-masing, agar kami dapat semakin dewasa, bahkan memberi dampak bagi banyak orang di luar sana, sehingga kami anak-anak-Mu yang telah diselamatkan tidak menjadi anak-anak yang menyia-nyiakan berkat keselamatan tersebut. Terima kasih Bapa, berkati juga penginjil Fari yang telah menyampaikan firman. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat yang berasal daripada Engkau
agar ia semakin dewasa di dalam iman. Kiranya Engkau tuntun dia di dalam pelayanan, agar sekiranya lewat dia semakin banyak orang yang dapat mengenal kebenaran dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan.